Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mengajak teman-teman semua menyelami sebuah aspek penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang media pembelajaran. Nah, media ini bukan sekadar alat bantu, tetapi jembatan penting yang menghubungkan materi dengan pemahaman siswa atau antara teori dan realitasnya. Media pembelajaran yang baik bukan hanya menyampaikan informasi saja, tetapi mampu menghidupkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Karena sesungguhnya pendidikan bukan sekedar menyampaikan isi pelajaran saja, melainkan membentuk makna dan menginspirasi. Maka, mari kita jadikan media pembelajaran sebagai sarana menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Setelah kita memahami pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami karakteristik dan jenis-jenis media pembelajaran, kita bisa lebih tepat memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan karakteristik materi, karakteristik peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Nah, mari kita eksplor bersama-sama klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Nah, sebelum masuk terlebih dalam mengenai klasifikasi media pembelajaran itu sendiri, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih tujuan yang ingin kita capai setelah mempelajari jenis-jenis dan klasifikasi media pembelajaran ini. Jadi yang pertama ada mengidentifikasi klasifikasi media pembelajaran. Yang kedua, memberi contoh masing-masing jenis media pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan media yang sesuai dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 ya yang mau kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Ya, kita masuk pada pengklasifikasian media pembelajaran. Jadi, klasifikasi pembelajaran ini sebenarnya ada banyak pendapat ya, ada banyak pendapat dari ahli. Yang saya bisa simpulkan ada sekitar 5 pengklasifikasian media pembelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama ada pengklasifikasian menurut indera, yang kedua ada menurut teknologi ya, ada teknologi. Yang ketiga ada menurut bentuk fisiknya. Yang keempat ada menurut fungsi didaktiknya, yang kelima ada menurut interaktivitasnya. Jadi nanti saya akan bahas persatu ya, yang mana dimaksud pengklasifikasian ini, jenis-jenisnya dan contoh-contohnya. Baru kita kaitkan dengan media yang sesuai dengan pembelajaran di prodi pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama ada pembagian media berdasarkan saluran atau indera. Jadi ada 3 ini ya. Yang pertama ada visual, yang kedua ada audio, yang ketiga ada dibilang audio visual. Jadi yang pertama yang akan saya bahas itu adalah media visual. Media ini hanya melibatkan penglihatan atau mata, bertujuan menyampaikan informasi secara visual juga. Ya, contohnya berupa gambar, grafik ataupun foto-foto dan lain sebagainya. Kelebihannya media visual ini itu akan membantu memahami konsep-konsep yang secara abstrak ya, menarik perhatian siswa, dan yang ketiga memudahkan penglihatan. Nah, yang kedua ada namanya media audio. Ini media audio itu hanya melibatkan indera pendengaran saja atau telinga. Ya, biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara verbal atau suara. Contohnya itu bisa berupa rekaman suara yang biasa kita gunakan HP, ataupun radio, ataupun lagu-lagu atau musik-musik lainnya. Nah, kelebihannya ini cocok untuk materi-materi yang naratif ya, atau pelafalan. Bisa digunakan juga sambil melakukan aktivitas lain dan efektif untuk siswa dengan gaya belajar auditori. Ya. Yang ketiga, ada namanya audio visual. Dari kata audio dan visual, berarti menggunakan 2 indera yaitu
indera penglihatan dan atau mata, indera pendengaran atau telinga. Contohnya itu video dan film-film. Jadi itu dalam video itu gabungan ya, kita bisa melihat dan juga mendengar suara yang ada di dalam video tersebut. Nah, video ini lebih menarik dan interaktif ya daripada audio visual atau audio saja. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman dan retensi peserta didik. Nah, cocok untuk mahasiswa atau peserta didik dengan gaya belajar auditori dan visual. Klasifikasi media berdasarkan indera yang digunakan membantu guru memilih media yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Penggunaan kombinasi media, terutama audio visual, cenderung lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selanjutnya, pembagian media berdasarkan teknologi ya. Jadi ada dua, yaitu media tradisional dan media digital. Yang pertama yakni adalah media tradisional. Ini adalah media pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi digital ataupun komputer, yaitu sifat sederhana dan biasanya sudah digunakan sejak lama dalam dunia pendidikan. Contohnya itu bisa berupa poster, papan tulis, ataupun komik-komik atau buku pelajaran ataupun juga seperti LKS. Ciri-cirinya ini menggunakan teknologi sederhana atau non digital, tidak memerlukan internet, umumnya bersifat satu arah, diakses dan biayanya terjangkau ataupun murah. Yang kedua, media digital ya. Selain ada media tradisional, juga ada namanya media digital. Jadi media digital ini adalah media pembelajaran yang menggunakan teknologi digital yang modern, seperti komputer, internet, atau perangkat-perangkat mobile lainnya. Media ini umumnya bersifat interaktif dan fleksibel ya. Nah, adapun contohnya seperti PowerPoint, video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan perangkat digital atau koneksi internet. Dapat disesuaikan dan dipersonalisasi. Umumnya itu bersifat dua arah atau interaktif. Nah, mendukung pembelajaran jarak jauh juga atau online. Ya, karena tadi menggunakan koneksi internet. Nah, pembelajaran di era modern sebaiknya mengkombinasikan media tradisional dan digital ini. Kenapa? Agar dari mudah dipahami siswa dari berbagai latar belakang teknologi juga ya. Kedua, terjadi variasi dalam penyampaian. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya, pembagian media berdasarkan bentuk fisiknya ada 3. Yang pertama ada media cetak, kedua ada media elektronik, dan yang ketiga ada media realita. Yang pertama yang saya bahas adalah media cetak. Media cetak ini adalah pembelajaran yang dicetak dalam bentuk fisik menggunakan kertas atau bahan sejenisnya. Umumnya bersifat visual dan mudah diakses tanpa memerlukan bantuan elektronik. Contohnya itu bisa berupa modul, buku, leaflet. Nah, ciri-cirinya itu memiliki bentuk nyata atau ada bentuk fisiknya. Yang kedua, tidak memerlukan perangkat elektronik untuk proses pengaksesannya. Yang ketiga, informasi disajikan dalam bentuk teks ataupun gambar. Selanjutnya yang kedua ada namanya media elektronik. Media elektronik ini adalah media pembelajaran menggunakan perangkat elektronik tentunya, baik dalam format analog maupun digital, dan audio ataupun interaktif. Ciri-cirinya itu menggunakan alat elektronik. Yang kedua dapat berupa audio visual ataupun audiovisual. Terus bisa bersifat pasif ataupun interaktif. Ya, tergantung aplikasi atau media yang dikembangkan. Nah, contohnya itu bisa berupa CD, animasi, atau e-learning. Yang ketiga ada namanya media realita. Media realita ini adalah pembelajaran yang berupa benda nyata, baik yang sebenarnya maupun tiruan, yang dapat dilihat, disentuh, bahkan digunakan langsung oleh peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung ya. Ciri-cirinya itu bersifat konkret, langsung bisa diamati. Kedua, menghadirkan pengalaman nyata atau mendekati kenyataan.
juga dapat digunakan untuk pembelajaran. Dalam prodi pendidikan agama Islam itu contohnya misalkan kitab suci Al-Quran ataupun miniatur masjid. Selanjutnya ada pembagian media berdasarkan fungsi didaktiknya. Nah, fungsi didaktik ini adalah peran atau tujuan utama suatu media pembelajaran dalam hal membantu proses belajar mengajar, terutama dalam hal menyampaikan materi. Di sini ada 3 ya bagian dari pembagian fungsi didaktik ini, yaitu ada presentasi, yang kedua ada simulasi, yang ketiga ada eksploratif. Yang pertama ada presentasi ya. Media presentasi ini untuk menyajikan informasi materi pelajaran secara langsung dan sistematis dari guru kepada peserta didik. Media ini berfungsi untuk penjelasan atau visualisasikan konsep untuk menarik perhatian peserta didik. Ciri-ciri media ini itu adalah bersifat informatif, umumnya bersifat satu arah, yaitu guru ke siswa, dan juga memudahkan penyampaian materi secara visual maupun verbal. Contohnya itu berupa slide PowerPoint atau video yang guru atau dosen buat dalam bentuk video penjelasan materi. Yang kedua ada namanya media simulasi. Media simulasi digunakan untuk menggambarkan proses fenomena ataupun situasi tertentu yang tidak dapat diamati langsung oleh peserta didik. Misalnya karena terlalu kompleks atau beresiko atau tidak tersedia secara langsung. Nah, media ini memungkinkan siswa mengalami atau mengamati proses tertentu secara aman dan terkontrol. Nah, ciri ini adalah bersifat representatif terhadap kenyataan. Yang kedua, dapat digunakan untuk eksperimen virtual. Yang ketiga, mendukung pembelajaran berbasis pengalaman atau game edukatif ya. Selanjutnya ada media eksploratif. Nah, media eksploratif ini untuk mendorong siswa aktif mencari, menggali, menemukan pengetahuan sendiri. Media ini cocok untuk pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning atau inquiry learning. Nah, ciri-ciri dari media pembelajaran ini yaitu mendorong aktivitas mandiri peserta didik. Yang kedua, interaktif dan fleksibel. Dan yang ketiga, mendukung keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Contohnya dalam prodi pendidikan agama Islam yaitu ada aplikasi tafsir digital pun virtual tour masjid dan banyak contoh-contoh lain. Baik, selanjutnya pembagian media berdasarkan interaktivitasnya itu terbagi 3 ya. Ada media pasif, media interaktif, dan media adaptif. Yang pertama ada namanya media pasif. Media pasif ini adalah media pembelajaran yang menyajikan informasi tanpa memberikan kesempatan bagi pengguna ataupun peserta didik untuk berinteraksi atau mempengaruhi isi dari media tersebut. Contohnya itu berupa video ataupun TV edukasi. Yang kedua ada namanya video interaktif ya. Ini ada namanya video interaktif, ini memungkinkan adanya interaksi dua arah. Kalau tadi yang pas cuma satu arah, kalau media interaktif ini bisa berlangsung dua arah antara siswa dan media pembelajaran tersebut. Nah, pengguna dapat memilih ataupun menjawab atau memilih tampilan dan alur pembelajaran yang disediakan media pembelajaran tersebut. Ciri-cirinya responsif terhadap peserta didik, meningkatkan peserta didik, dan mendorong peserta didik. Itu contohnya seperti kuis online ataupun Google Form ya. Kalau kita kan pakai kuis online, pasti kita bisa ya, misalnya ganda ABCD kita bisa ada peserta didik bisa mempengaruhi media pembelajaran tersebut. Itu namanya. Yang ketiga ada namanya media adaptif. Media adaptif ini adalah media yang bisa menyesuaikan isi, kecepatan, dan jalannya pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan respon peserta didik secara otomatis ya. Media ini sering
kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI atau teknologi canggih. Nah, ciri-ciri dari media adaptif ini yaitu bersifat personalisasi, mengadaptasi konten sesuai dengan kemampuan pengguna, dan yang ketiga dapat memberikan umpan balik dan rencana belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, contoh media dari media adaptif ini yaitu berupa aplikasi personalisasi. Kita banyak yang kenal ya pasti seperti Guru, Venus dan lain-lain ataupun dengan AI. Selanjutnya, contoh penerapan media dalam pembelajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam. Yang pertama contohnya itu di materi sholat, kita bisa menggunakan media berupa video, tata cara sholat, masuk klasifikasi audio visual. Jadi, peserta didik bisa melihat dan mendengar bagaimana tata cara sholat yang baik dan bagaimana bacaan-bacaan sholat yang baik atau yang benar. Yang kedua di materi saknya, media berupa info itu termasuk dalam klasifikasi media visual atau media cetak. Yang ketiga di materi akhlak, bisa menggunakan media berupa game yang edukatif yang bisa membantu memupuk akhlak yang baik bagi peserta didik, yaitu masuk di klasifikasi media digital yang interaktif. Selanjutnya yang keempat ada di materi film. Kita bisa membuat media bentuk film dokumenter, misalkan perang-perang yang terjadi pada zaman Nabi dan lain sebagainya. Itu termasuk klasifikasi audio visual. Jadi kita bisa melihat filmnya dan juga bisa mendengar percakapan-percakapan yang ada dalam video tersebut. 4 contoh ya dalam agama Islam dan masih banyak contoh-contohnya yang bisa peserta semua bisa eksplorasi lebih dalam lagi. Ya, itulah tadi materi klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini memang sangat beragam dan bisa diklasifikasikan dari banyak sisi. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang guru ataupun dosen untuk dapat memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kondisi peserta didik maupun karakteristik dari materi yang akan kita ajarkan. Apakah sesuai dengan karakteristik materinya, apakah sesuai dengan kondisi peserta didiknya, dan tujuan pembelajarannya seperti itu. Sebagai bentuk ikhtiar kita dalam menuntut ilmu, mari kita lengkapi pembelajaran hari ini dengan tugas pengayaan. Semoga melalui tugas ini kalian bisa menambah ilmu sekaligus mengasah kemampuan berpikir kalian. Ingat, menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Silahkan scan barcode-nya untuk penugasannya. Sebelum saya menutup video pembelajaran pada hari ini, saya punya quote untuk teman-teman sekalian, yakni media adalah alat, tapi di tangan pendidik yang bijak, ia bisa menjadi jendela ilmu dan pintu perubahan. Semoga teman-teman yang menonton video ini adalah pendidik yang bijak itu. Wahirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next class.